Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang hipertensi ya, atau tekanan darah tinggi. Simak. Hipertensi atau tekanan darah tinggi ini adalah kondisi ketika tekanan darah kita itu kalau diukur itu lebih dari 130/80 mmHg ya. Nah, tekanan darah tinggi ini berbahaya ya, bisa menyebabkan gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke ya. Tekanan darah kita itu ada dua macam ya, ada tekanan darah sistolik. Sistolik itu tekanan darah ketika si jantung tuh memompa darah ke seluruh tubuh ya. Nah, itu namanya sistolik. Dan ada juga tekanan darah diastolik. Diastolik itu si jantung itu berelaksasi, habis memompa itu berelaksasi, nah sampai ke bawah gitu ya. Nah, itu namanya diastolik ya, sampai normal. Nah, biasanya kalau sistolik itu di atas ditaruhnya ya, kalau diastolik di bawahnya. Nah, apa sih penyebab dari hipertensi ini ya? Jadi hipertensi ini tuh ada dua macam ya, ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Kalau yang primer itu si penyebabnya tidak diketahui dengan pasti ya. Apa penyebabnya? Dia itu berkembang sedikit demi sedikit, lama-lama akan jadi tekanan darah tinggi. Kalau yang sekunder biasanya karena sesuatu penyakit ya. Yang pertama itu ada penyakit ginjal, jadi kalau ginjalnya bermasalah itu akan menyebabkan hipertensi. Yang kedua penyakit kelenjar tiroid, jadi yang ada di leher itu juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Tumor kelenjar adrenal ya, yang ketiga. Yang keempat kelainan bawaan pada pembuluh darah, jadi di pembuluh darahnya itu ada kelainan. Yang kelima yang suka minum minuman alkohol, kecanduan. Yang keenam penyalahgunaan nafsa. Yang ketujuh gangguan pernapasan yang terjadi saat tidur ya, atau namanya sleep apnea, biasanya ditandai dengan ngorok. Bisa juga dengan obat-obatan ya, penyebabnya seperti obat NSAID ya, atau antiinflamasi non steroid, obat batuk pilek, atau pil KB ya, itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Ada beberapa faktor tekanan darah tinggi ini bisa muncul ya. Yang pertama itu usia lebih dari 65 tahun. Yang kedua saat hamil ya, jadi saat hamil itu tekanan darah bisa tinggi. Yang ketiga jarang olahraga atau beraktivitas fisik. Yang kelima kurang makan makanan yang ada kaliumnya ya, jadi kalau kurang kalium itu bisa menyebabkan darah tinggi. Terus bisa juga dari keluarga ya, kalau ada riwayat keluarga misalnya bapak atau ibunya punya penyakit darah tinggi, anaknya bisa menurun. Terus obesitas juga bisa menyebabkan darah tinggi. Penyakit sleep apnea yang tadi ya, terus diabetes, penyakit ginjal itu bisa. Terlalu banyak makanan yang ada garamnya itu juga bisa menyebabkan darah tinggi ya. Karena garam itu bagusnya itu per hari itu paling banyak 1 sendok teh ya. Terlalu banyak minum kafein ya, seperti kopi, teh, coklat ya. Merokok dan minum minuman alkohol itu juga bisa jadi faktor penyebab darah tinggi ini muncul. Nah, apa sih gejala dari hipertensi ini? Hipertensi ini kadang-kadang gejalanya itu kalau udah tinggi baru ada gejalanya ya. Kalau sedikit kadang-kadang nggak ada. Ada beberapa tanda darah kita itu tinggi ya. Yang pertama mual dan muntah ya, kayak orang mah gitu, mual muntah. Yang kedua sakit kepala, jadi kepalanya sakit. Yang ketiga mimisan, kadang-kadang keluar mimisan ya. Yang keempat sesak napas ya. Yang kelima nyeri dada. Yang keenam ada gangguan penglihatan ya, tiba-tiba buram gitu di matanya. Terus telinga juga berdenging. Telinga berdenging juga bisa pertanda darahnya tinggi. Ada gangguan irama jantung. Ada darah dalam urinnya ya, itu gejala-gejalanya. Nah, biasanya
si tekanan darah ini diukur dengan sphygmomanometer ya. Biasanya kalau yang normal itu di bawah 130/85 ya mmHg. Kalau yang meningkat itu antara 130 sampai 139 yang atasnya, dan yang bawahnya itu kurang dari 85 sampai 89 mmHg ya. Terus ada juga hipertensi tingkat 1, biasanya 140 sampai 159 itu yang atasnya. Kalau yang bawahnya itu kurang dari 90 atau 99 ya. Ada juga yang tingkat 2 itu biasanya 160 atau 160/100 ya, atau lebih. Itu dinyatakan tingkat 2, itu parah betul. Nah, gimana cara mengatasinya ya? Kalau misalnya hipertensinya kurang dari 140, biasanya itu nggak pakai obat ya, tapi perubahan gaya hidup aja ya. Yang pertama itu konsumsi lebih banyak buah dan sayuran. Yang kedua, kurangi garam ya, bagusnya 1 sendok teh per hari. Yang ketiga, aktivitas fisik dan rutin olahraga. Yang keempat, turunin berat badan berlebih dan jaga berat badan ideal. Yang kelima, hentikan kebiasaan merokok. Yang keenam, hindari alkohol. Yang ketujuh, kurangi minum minuman berkafein ya, seperti kopi, teh, soda. Dan yang terakhir, terapi relaksasi, biasanya ada yoga atau meditasi. Nah, kalau misalnya lebih dari 140, biasanya itu ada obat-obatannya ya. Obat-obatannya tinggal dipilih aja. Yang pertama itu ada diuretik. Diuretik itu biasanya untuk kencing supaya lebih sering ya, karena garamnya bisa keluar dari kencing. Contoh obatnya hidroklorotiazide dan indapamide. Terus yang kedua itu ada antagonis kalsium. Jadi ini buat kelebihan kalsium garamnya ya. Contoh obatnya amlodipine dan nifedipine. Yang ketiga, penghambat beta, itu seperti atenolol dan bisoprolol. Terus yang keempat itu ada penghambat alfa seperti reserpine. Terus yang kelima ada ACE inhibitor ya, seperti captopril dan ramipril. Yang keenam, diuretik hemat kalium seperti spironolactone ya. Terus ada juga angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB seperti irbesartan, losartan, eprosartan, valsartan ya, ada tran-tran semua. Terus bisa juga dengan penghambat renin seperti aliskiren. Dan yang terakhir itu vasodilator ya, seperti minoxidil. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang hipertensi ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.